Minggir Pak Tua. Duit ini jangan diambil. Kiang, berhenti judi. Ini duit kuliah Yao ke luar negeri. Jangan hancurin masa depan dia. Tanya sana. Tahu apa? Cewek itu gak usah sekolah. Dengerin ya, penting nikah kaya. Kamu, Pakai duit ini buat modal judi. Pas menang, cari bini cantik. Nanti dapat cucu cowok. Kiang balik sini. Siniin duitnya. Balikin duitnya. Kakek? Nanak? Ada apa? Bapakmu ambil duit kuliahmu buat judi lagi. Apa? Salah nenek. Nenek lihat dia. Masuk kamar. Gagal halangi. Malah dipukul pingsan. Pas bangun, duitnya hilang. Ini salah, Nenek. Harusnya Nenek tahan dia. Nanak, bangun yo. Gak apa. Biar ku cari. Percuma. Bajingan itu udah kabur. Sialan. Harusnya aku cekik dia. Pas baru lahir. Yao. Maafin kakek. Tapi tenang aja. Kakek bakal usaha. Biar kamu kuliah. Kek. Jangan gitu. Gak usah kuliah. Mana bisa? Iya, kita emang susah. Tapi kamu udah lolos. Masa gak kuliah? Kiang, bayar utangmu. Kiang, bayar utangmu sekarang. Semua kumpul. Kiang mana? Utang gocap rebu. Buruan bayar. Bilangin tuh si Chiang. Kalau kalah jangan judi. Kenapa nggak kerja beneran aja? Keluarga abis buat judi. Kalau nggak diajak ke kasino, dia nggak bakal gila. Maksudmu? Aku maksa dia judi. Jangan bacot. Balikin duitnya. Bisa ngomong sebentar? Nyuap pakai rokok? Bukan gitu. Wuqiang nyolong. Duit kuliah Yao. Kita bisa tahan susah. Yao ke sini. Bisa kuliah ke luar negeri. Jangan sampai dia susah. Jadi mau? Nunda bayar utang? Aku mau. Pinjam lagi. Bye. Jangan lupa, aku yang kasih kalian kerja. Siapa lagi mau ajak? Utang belum lunas. Nambah lagi. Dikira aku bank? Tolonglah. Kita beneran susah. Gak ada pilihan. Gak boleh hancurin masa depan. Pinjemin dikit aja. 5.000 cukup. Bakal jual rumah buat bayar utang. Jadi budakmu seumur hidup. Mohon tolong banget. Jangan gitu. Kalau berlutut, rugi 5.000 aku. Gak sanggup aku. Tapi ada yang bisa. Hello, Kak. Tagih hutang itu. Aku datang. Jadi mak comblang. Buat cucumu. Apa? Ini par anakku. Panggil aja Hauran. Baru 30 kok. Tua dikit dari Yao. Gak banyak omong. Kayaknya cocok buat Yao. Hah? Cucuku baru 18. Terus dengar-dengar, dia kasar sampai istrinya kabur. Gak. Aku gak setuju. Itu karena mantan istrinya bego. Skrg udah tobat. Gak bakal main tangan. Kak tetap gak setuju.
Cucuku masih mau kuliah. Nek Yao, kalau udah nikah, Halron pasti bayarin. Semua biaya kuliahnya. Yao tetap bisa sekolah. Mantap kan? Lagian, terserah mereka berdua aja. Yao masih kecil. Gak usah buru-buru. Ya penting dia sekolah dulu. Aduh elah. Cewek sekolah buat apa sih? Ujungnya bakal nikah juga. Lagian, Halron itu tajir. Nikah sama dia bakal makmur. Gak usah ngutang-ngutang lagi. Kita kan saudara. Si Kyang bisa nyicil pelan. Kayaknya emang koko. Cewek bokong gede gini, pasti bisa kasih anak cowok. Aku cuma alat hamil. Pergi. Gak mau nikah. Jangan marah. Kan aku bantu. Bang, demi masa tua anak, tolong bantuin kita. Kek. Bangun. Kakek. Jangan sujud bangun kek. Kalau dia mau sama Hauran, duitnya langsung cair nih. Lihat, miskin. Hidupnya harus rendah. Lebih parah, Dr. Anjing. Nikah sama gua apa ruginya? Kalau nggak mau, gua cabut. Okay. Aku mau. Nah, gitu dong. Entar malam gue jemput. Biar kita makin akrab. Terus bangun hubungan deh. Yao pintar banget. Pantas aja lulusan sekolah. Kalau Yao udah setuju, kita udah sekeluarga. Urusan pinjam duit gampang. Bisa aja ku pinjemin duitnya. Tapi Yao harus tulis surat hutang. Yao kan udah mau nikah. Buat apa pakai begituan? Dia mau kuliah luar negeri kan? Gimana kalau dia kabur? Atau malah berubah pikiran? Duitku bakal melayang sia-sia dong. Bener, ada syarat tambahannya. Nikahin Hauran dalam 5 tahun. Kalau nggak ganti rugi 100 kali. Rumah tuamu sama tanahmu bakal jadi milikku. 5 tahun. Itu 500.000 yuan. Betul. Jaminan yang kuat. Surat hutang kan? Biar aku. Yao, jangan kamu tulis. Nih. Tandanya. Entar malam, ku jemput. Kita senang-senang bareng ya. Kakek. Ya ada apa? Kenapa ini? Kakek. Kek. Kakek akhirnya bangun juga. Permas sana. Pergi. Gak mau. Kek. Sana. Gak mau. Kakek nenek lagi sakit. Gak mungkin ku tinggalin. Jangan pikirin kami. Kami gak apa-apa. Sana. Gih. Pergi. Jangan balik lagi. Kakek. Nenek. Yao pasti bakal bikin kalian hidup enak. Sana. Gimana? Berkas pulang udah siap? Sudah, Bu. Terbang malam. Petinggi Huaxia. Udah urus semuanya. Bagus deh. Besok ultah kakek ke 70. Makasih. Kamu udah bantu terus. Santai. Itu karena kamu hebat. Soal ekonomi. Pas gabung Corvus Group. Kita nggak terkalahkan. Di Wall Street. Kamu kuasai semua sumber. Industri di negara Shia. Pencapaianmu dalam hal kembangin obat khusus. Atrofiotot. Beneran luar biasa. Tapi, bos,
nggak suka kamu pergi. Aku udah tepatin janji. Putus kontak keluarga dan naikin saham 5 kali. Teknologi inti udah kukasih. Khawatir apa lagi? Bu, kamu itu intinya. Tanpa kamu, teknologi inti mereka nggak bakal bisa update. Gak ada yang bisa halangi. Sebelum Corvus berubah pikiran, ayo cepetan pergi. Mari. Semuanya. Perang ekonomi udah pecah. Corvus Group sangat ambisius. Banyak negara udah krisis gara-gara mereka. Buat Huaxia, kunci cegah serangan itu cuma Wu Yao. Oke. Rapat selesai. Ayo sambut Wu Yao. Wu Yao, selamat datang. File kirimanmu. Penting banget. Negara butuh orang sepertimu. Sudah kewajibanku. Terlalu memuji. Akhir-akhir ini, ekonomi Huaxia sering diincar asing. Kamu ahlinya soal ini. Kami mengundangmu jadi konsultan teknis, pimpin tim teknis, lawan serangan asing, dan balas mereka. Oke. Makasih banyak. Sebagai orang Huaxia, negara yang utama. Tapi, aku mau pulang dulu. Boleh. Wu Yao silahkan naik. Shu Chong bakal jagain kamu. Mari. Nek, hari ini ultamu ke 70. Aku beli daging kemarin, masih ada. Nanti ku masakin. Pas sampai rumah. Halah nggak penting. Kita orang miskin. Gak usah dirayain. Aku cuma kepikiran Yao-Yao. Dengar gak? Cucunya mati di sana. Udah denger? Gak berduit. Ngerampok terus malah mati. Ngomong apa? Cucuku hidup. Dia hidup. Yao-Yao pintar. Gak mungkin ngerampok. Mana kita tahu. Nasib bisa berubah. Pintar tapi miskin ya percuma. Kalau kere, nekat ayah. Bapaknya kan pejudi. Pasti nekat buat ngerampok. Bener tuh. Emaknya payah. Habis lahiran kabur. Bukan orang benar. Boleh hina kami. Tapi jangan berani. Hina cucuku. Lawan aku sini. Berani pukul kakakku? Ku panggil satpam loh. Biar ditangkap. Sabar. Yao-Yao itu beruntung. Dia nggak apa-apa. Yorok. Jauh-jauh. Ini salah kami. Kami pergi. Dasar gembel. Kayak hantu aja. Cucumu udah mati. Ngapain hidup? Mati aja sekalian. Apa Yao-Yao? Tenang aja. Mereka iri. Yao-Yao di luar negeri. Yao-Yao pintar. Dia pasti aman. Ayo ikut. Kasih pelajaran. Cepet. Buruan. Hancurin. Stop. Stop. Kalian, apa kalian bongkar rumahku? Di surat ini udah jelas. Udah 5 tahun. Rumah tua sama tanahmu jadi milik kami. Ya, aku tahu. Tapi batasnya kan belum habis. Masih ada waktu. Sama aja kali. Wu Yao udah mati. Mana bisa mayat bayar hutang? Dia nipu bawa lari duitku. Malah mati di sana. Gak usah dibongkar. Lepasin suamiku. Bayar hutang. Bayar. Duitku juga. Udah 5 tahun. Bayar 100.000 yuan. Nggak ada. Gak ada. Minggir kalian. Rumah ini milikku. Bebas mau ku bongkar. Kalau bukan gara-gara kalian, dia gak bakal mati. Kalian yang udah bunuh cucu sendiri, Nggak.
Yao Yao belum mati. Tolong. Jangan dibongkar. Nanti kalau Yao Yao pulang, dia gak punya rumah. Ala lihat berita ni. Orang marga Wu tewas ditembak pas ngerampok. Kalau bukan cucumu, siapa lagi? Lihat baik-baik. Lawan aku sini. Pak. Naik. Nenek, Nek bangun. Nenek. Tolong. Tolong saya. Om kayaknya mati. Gimana, Nek? Takut apa? Dia jatuh sendiri. Bukan urusan kita. Benar juga. Yao Yao anak baik. Yao Yao emang anak baik. Nek, jangan. Nek, tolong bawa ke RS. Tolong. Ke RS butuh duit. Ada duit nggak? Gembel kayak kalian. Mending mampus aja. Emang ada RS yang mau gratisan? Upacara adat tahunan. Bentar lagi mulai. Kita cabut siap-siap. Kemas barangmu sekarang. And trust her. Kalau hambat, ambil rumah. Kubunuh kamu juga. Naik. Aku pasti cari keadilan. Pak Ketua. Berhenti di situ. Ketua, tolong bela saya. Pergi sana. Bukan tempatmu di sini. Keluar. Wubai ada apa? Wukun dan gengnya rebut paksa rumahku. Sampai istriku mati. Apa? Beneran gitu? Ketua, bohong itu. Istrinya jatuh sendiri. Bukan urusan kami. Bukannya bawa ke RS. Malah cari ribut. Pasti dia mau ngerusak upacara keluarga kita. Pantes kere terus. Emang jahat dia. Cucunya rampok di sana. Anaknya pejudi tukang hutang. Satu, keluarga busuk. Emang pantas dapet itu. Usir dia. Usir dia. Keluarin. Kalian Pergi. Kalian hancurin rumahku paksa. Sampai istriku mati. Ketua mereka harus kasih penjelasan hari ini. Penjelasan? Bilang aja mau meres duit. Tua bangka. Mau meres? Cih, gak mungkin. Anakmu utang 50.000. Cucumu utang 500.000 yuan. Totalnya segitu. Ku kasih diskon. Sisa 500.000. Pergi. Keluar. Istriku mati. Aku cuma bangkai tua sekarang. Mau trade kau? Bagus. Ayo. Ambil nyawaku juga. Nyawa sampahmu emang seberapa harganya? Ayo ribut terus. Acara adat jadi kacau. Bisa hidup di desa gak? Ketua, lihat kan? Wubai yang mukul duluan. Kami bela diri. Ingat ya, kamu gak pantas di makam leluhur. Kalau nekat, buang mayatmu ke parit. Kalau Yao Yao gak disuruh pergi dulu, gak bakal begini. Kalian yang cari perkara. Pergi sana. Upacaranya mau mulai nih. Kalian bajingan. Ku bunuh kalian. Hajar dia sampai mati. Mati sana. Berani mukul, ha?
Berhenti. Kakek. Kek. Kakek. Kegap apa? Yao Yao, Aku balik. Kek. Yao Yao. Cucuku. Maaf, ini salahku. Kak jagain nenek. Nenek, dia udah tiada. Gak mungkin. Pas aku pergi. Kalian gak apa-apa kan? Gimana? Kek. Ada apa? Kasih tahu aku. Mereka hancurin rumah kita sampai nenek mati. Yao Yao, kan dibilang jangan balik. Sana pergi. Urusan nenek biar kakek. Pergi. Gak mau? Kakek. Aku gak mau. Nenek udah tiada. Aku gak mau kehilangan kakek. Tenang aja. Setelah lama di sana, sisa ku jagain kakek. Dulu kamu kabur. Mau kabur lagi, ha? Wu Yao, tepatin janjimu. Buat nikah. Kalau kita nikah, nenek bakal dimakamkan. Sama leluhur. Makamnya juga bakal layak. Nikah? Emang siapa kamu? Sialan. 5 tahun di sana. Makin berani ya. Duit kuliahmu itu, semua dariku. Wu Yao, kamu tulis surat utang. Kalau mau batalin, bayar 500,000 yuan. Kalau nggak tetap nikah sama dia. Hebat banget aktingmu. Punya duit segitu nggak? Mampu bayar nggak? Sewa mobil mewah terus bawa orang. Gaya bener kayak bos gede. Tahu lagi ngomong sama siapa? Bapaknya itu cuma tukang judi. Neneknya mati jatuh sendiri. Kakeknya malah mau meres kita. Gak ada yang benar sekeluarga. Kamu. Oke. 500,000? Ken? Ambil nih. Ku bayar lunas semuanya. Tapi bayar juga nyawa nenekku. Nenekmu mati jatuh sendiri. Itu cuma kecelakaan. Ngapain kita tanggung jawab? Kalau rumah nggak dibongkar paksa, dia nggak bakal mati. 500,000 yuan pas. Yao Yao, kami turut berduka soal nenek. Lupain aja soal duitnya. Mana bisa gitu? Itu 500,000 yuan. Otakmu udah geser, ha? Yao Yao punya duit segitu. Itu buktiin dia. Udah beda dari yang dulu. Maruk amat. Nanti mampus loh. Ambil. Ini hutangku padamu. Kalau gak diambil, gimana aku balas kalian? Yao Yao. Cuma puluhan ribu. Gak seberapa. Lupain ayah. Tadi bilang gak mampu. Sekarang udah dikasih. Gak mau ambil? Mau. Bocah sialan. Taruh. 500,000, ambil. Belum 5 tahun. Malah bongkar rumah kami. Mau gembel, ha? Aduh. Gak nyangka masih hidup. Hai. Mending tinggal di rumahku. Bakal segera urus. Bangun ulang rumah kalian. Kamu yang bilang. Kapan kelar? Kapan kami pindah? Oke, asal kamu seneng. Terserah apa aja. Lu yang pukul kakek gua? Tua bangka sialan. Ganggu ziarah kap. Pantes-kan. Diem. Yao Yao. Paman Daki nggak sengaja. Demi aku ya. Lepasin dia aja. Berani tindas kakek gua? Bakal gua bales. Gak mau, ha? Gua ini pamanmu. Gak sopan banget. Bilang gak sopan? Pukul kakek gimana? Tamparan ini buat pelajaran. Biar tahu diri. Sekarang giliran kalian. Bayar nyawa nenekku. Yao Yao. Matinya nenek. Gak ada hubungannya. Demi hubungan kita. Maafin ya.
Yao, tolong maafin. Maafin kami. Maaf. Baru ingat kita saudara? Kusur rumahku. Nenek mati. Mikir? Aku cuma khilaf. Gini aja. Yao, biaya semua. Pemakaman nenek. Buat tebus dosa. Tunggu apa? Cepat pesan peti. Panggil orang pemakaman. Buruan. Ya. Gitu doang? Kalau situ. Yang mati apa dimaafin? Modal biaya doang? Yao. Ukun di kakak emang kasar banget. Nenek meninggal. Yang penting sekarang, nenek dikubur biar tenang. Pas kita ditindas, gak bela. Sekarang malah muncul. Kan demi kebaikan. Kedamaian desa kita. Kapan dendam ini kelar? Mereka udah nyesel. Ikhlasin aja. Pak Kades, kalau keluarga Bapak, nggak ikhlas. Ini urusan desa Wu. Orang luar jangan ikut campur. Kita omongin baik-baik. Udah kejadian juga. Kalau kamu bunuh dia, gak bakal selesai. Yang penting, kalian harus hidup baik. Kamu tahu si Kun, kalau panjang, Yao bisa dipenjara. Gak boleh. Jangan. Yao muda. Penjara bakal hancurin hidupnya. Gini aja. Biar saya cari jalan. Minta ganti rugi ke Wukun. Anggap masalah ini selesai. Yao, kuburin nenek dulu ya. Sisanya kita tunda dulu. Kakek diansam? Enggak kok. Pak Kades bener. Mati, gak bisa hidup lagi. Kita harus tegar. Urus makam nenek dulu. Kalian utang nyawa. Bakalan aku. Tagih cepat atau lambat? Ayo, Kek. Ayo urus nenek. Udah pergi. Ya, kita mesti bayar. Pikir aku mau bayar? Kalau sekarang, terpaksa bayar. Yang pasti piaraan orang. Kalau nggak mana ada duit. Pinjol Fatu Bujil. Cari tahu soal dia. Gak mungkin bocah itu hebat. Jadi sembahyang leluhur gak? Lanjut? Gak mood. Ayo cabut. Pulang sana. Semua pulang. Nenek. Ini salahku gak berbakti. Aku telat datang. Sekarang aku kaya Nick. Mulai sekarang kita gak bakal hidup susah. Yao, bangun ah. Nenekmu pasti senang kamu udah sukses. Salah bajingan itu. Kalau bukan dia, kita nggak bakal begini. Kek. Jangan sebut dia. Tahun-tahun ini dia raib. Anggap nggak punya anak. Yao yang jagain kakek. Kakek. Keras. Dok, gimana kakek? Lagi kritis. Ada tumor di otaknya. 0,7. Tepat di tengah. Operasinya sangat berisiko. Kalaupun berhasil, dia bisa koma
selamanya. Dok, tolong selamatkan kakek. Saya mohon. Uang bukan masalah. Kakek harus selamat. Cuma dia keluargaku. Nggak bisa lagi. Kalau tumornya nggak tumbuh, dia bisa bertahan. Tapi kalau makin besar, Dok, medis kan sudah canggih. Pasti ada jalan. risikonya gede. Gak ada jaminan bakal berhasil. Maaf, kami sudah angkat tangan. Doctor. Kek. Kakek jangan mati. Aku nggak sanggup. Kakek. Yao, kakek gak apa-apa. Ayo pulang. Kek. Jangan pulang dulu. Harus diobservasi di sini. Udah mendingan. Gak perlu itu. Kakek tahu kondisi sendiri. Gak parah kok. Yao ya, kamu sudah kerja keras. Kamu bakal nikah nanti. Jangan buang-buang uang. Buat kakek tua ini. Iya, aku nurut Kek. Sujiao, bantu kakek turun dulu. Aku urus administrasinya. Pak? Bisa bantu cari ahli saraf? Kakek kena tumor otak. Dan harus segera operasi. Kabar baik. Paman, udah aku selidiki. Wu Yao bohongi kita. Masa? Tentu. Semua kantor ku cari. Gak ada nama dia. Ong ipar benih. Paling dia simpanan. Atau pinjol bugil. Kita ditipu jalang itu. Udah numpang di sini. Gratis berhari-hari. Halrin, cari orang proyek. Rebut rumah ini. Telepon sekarang. Wu Yao, keluar. Keluar dari rumahku. Keluar lo. Cepat keluar. Keluar lo sekarang. Kalian mau apa? Kita mau. Ngusir lo dari sini. Kan ada janji, kami bakal pindah. Kalau beres. Beres? Ngelawak lo. Woi, kirain bos beneran. Makanya aku sopan. Ternyata cuma acting. Duit hasil simpanan. Atau pinjol bugil. Jalan, hampir aja ketipu. Jangan fitnah ya. Dengar, gak ada riwayat kerjamu. Nganggur tapi banyak duit? Hasil kerja keras. Ku cari sendiri kok. Oh ya, duit jual diri? Apa? Takut ngaku depan kakek? Keluar dari sini. Biar satu desa tahu. Biar mereka tahu. Cewek macam apa lo? Gak bakal laku lo. Gak bakal laku lo seumur hidup. Aku nggak salah. Kenapa harus ngaku? Jangan sok tahu pakai otak kotor. Cuma bikin kalian kelihatan pici dan juga bodoh. Yao, duit itu hasil kerja kerasmu? Pastinya. Tiap rupiah yang kupunya. Hasil kerja kerasku sendiri. Bagus. Kakek jadi tenang. Gak usah sok suci deh. Sebut harganya. Kalau cocok, gue sewa lo 2 bulan. Mendingan lo, ngaca dulu deh. Di cermin sana. Lihat kelakuan busukmu itu? Apa lu bilang? Wu Yao, keluar dari rumah leluhurku. Gak mau. Seret dia keluar.
Kalau beres, kalian dapat imbalan. Yao, apa kita pindah aja? Ayo balik. Kek, tenang aja. Kakek istirahat dulu. Biar aku urus. Ayo hajar. Dasar gak guna. Jangan mendekat. Jalan, tunggu aja. Lihat aja nanti. Oke. Aku tunggu ya. Jago juga dia. Kek, jangan takut. Selama aku di sini, gak ada yang berani ganggu. Iya, Ya, gimana nih? Cewek itu jago banget. Kita bukan lawannya. Gak pernah takut siapapun. Cuma bocah cilik. Mana bisa dia macam-macam. Bukan soal macam-macam. Harusnya jangan taruhan tadi. Lihat kita. Pulang aja nggak bisa. Tua bangka. Bangsat lo. Nyalahin gua. Mati lo. Sialan lo. Mati lo. Pembawa sial. Sialan. Woi, berhenti. Wukyang. Woi, Wukyang. Tangkap dia. Bajingan lo. Udah 5 tahun. Akhirnya lo balik. Bayar utangmu. Kalau ada duit. Ngapain dia balik? Gue punya cara. Jual rumah dan tanah ini. Pasti gue lunasi. Kok rumahku begini? Anakmu udah gadai rumahnya. Apa? Anak nakal. Berani dia jual rumah? Gue hajar dia. Tapi udah ditebus. Ditebus? Maksud lo apa? Dia beruntung banget. Jadi simpanan tajir. Sekarang kaya raya. 500.000 cair. 500.000. Gak bohong kan? Ngapain bohong? Lihat sendiri deh. Dia bawa mobil mewah. Banyak pengawal jagain. Hebat banget. Itu baru anakku. Kau seneng? Dia kan simpanan. Emang kenapa? Yang penting banyak duit. Gampang banget. Cari duitnya. Anakku di mana? Di rumah gua. Tunggu, bakal gua bayar. Yao, ada cowok nyariin lo. Ngaku bapakmu. Bapakku? Yao. V. Yao balik. Yao. Siapa lo? Bapaknya dia. Yao. berani balik. Belum puas hancurin keluarga? Pergi, keluar sekarang. Gak sudi punya anak kayak lo. Bu, ibu, maafin aku. Bu, kenapa ninggalin aku? Ibu. Aku salah. Aku anak durhaka. Pergi lo dari sini. Kalau gak keyuti, ibu gak mati. Yao gak bakal kabur. Lo itu harusnya mati. Ya, Aku tahu aku salah. Aku berhenti judi. Bakal berbakti sama bapak. Pergi. Yao. Yao. Ayah nyesel banget. Kasih satu kesempatan. Tolong. Kalau bukan gara-gara judi, keluarga gak bakal hancur. Nenek gak bakal mati. Lo gak beneran nyesel. Lo cuma mau duitku. Buat judi lagi. Lo cuma mau duitku. Terus main judi lagi. dasar gak guna. Pergi dari sini sekarang. Lo bukan anggota keluarga Wu lagi. Besok, aku lapor kades buat hapus namamu. Tarik keke. Oke. Gak diakuin anak, tapi lu tetap bapakku. Gue juga bapaknya Yao. Mau putus hubungan? Oke. 1 miliar. Kasih 1 miliar. Dan kita putus sekarang. Yao.
Ayah tahu kamu kaya. 1 miliar mah kecil kan? Kalau kasih 1 miliar, ayah bakal pergi dan gak bakal balik. Mimpi lo. Gak mau kasih? Oke. Gue gak bakal pergi. Bapak macam apa lo? Gak malu apa? Minta duit sama anak? Siapa lo? Urusan keluarga jangan ikut campur. Kak tega lihat Yao dibully. Kalau bukan bapaknya, udah kuhajar lo. Pergi nggak? Kalau nggak pergi, mati lu sebagai. Mau bunuh gue? Ayo pukul. Pukul sampai mati, kalau berani. Biar ketemu ibu di neraka. Pas ketemu dia, ku bilangin ntar. Bapak pukul aku sampai mati. Sama cucu kesayangannya. Yang kaya dan hidup enak. Tapi nggak mau ngakuin bapak. Kakek. Jangan marah. Udah ya. Kakek masuk dulu. Seret dia keluar. Jangan sentuh gua. Bangun lo. Yao. Kasih 1 kesempatan lagi. Kalau aku diusir, aku bisa mati. Gua bakal dibunuh. Bayar utangmu sendiri. Sendiri. Gak ada urusan. Kejam banget lo. Tega lihat gue mati. Oke, lihat ayah. Gak bakal tenang lo semua. Udah pergi? Tenang aja, Kek. Selama ada aku di sini, gak bakal ada masalah. Yao, dia balik bawa warga. Lihat anak durhaka ini. Udah susah payah kubesarkan. Malah ngusir aku. Adil dong, bantu urus ini. Wu Yao, kamu itu udah keterlaluan. Biar gimana pun, dia itu bapakmu. Kamu harus urus. Wu Yao, bapakmu emang pernah salah. Namanya manusia, pasti ada khilaf. Gimana bisa? Kamu usir bapak sendiri? Keluarga Wu junjung tinggi moral. Dia besarin kamu setengah mati. Malah mau kamu usir? Gak takut kualat kamu? Benar. Harus tahu balas budi. Wu Yao, rawat bapakmu. Dari kecil, cuma kakek nenek yang urus. Dia cuma mikirin judi. Pernah peduli padaku? Kalau bukan karenanya, kita gak bakal hancur. Mau aku urus dia? Jangan harap. Nyawamu itu dariku. Wajib urus aku. Kugugat kamu ya. Kamu gak bisa nolak. Aku emang wajib urus. Tapi aku berhak putus hubungan. Pak Lurah, dengerin tuh. Pantas gak anak ngomong kayak gitu? Pak Lurah, ada aturan leluhur. Keturunan gak tahu untung. Harus hapus dari silsilah. Pak Lurah coret namanya. Coret aja. Gak layak jadi keluarga Wu. Wu Yao, coba pikir baik-baik. Kalau dicoret sekarang, maka kamu bukan bagian kita lagi. Malah dia yang lapor. Pak Lurah kalau mau coret dia duluan. Kalau bukan dia, nenek kakek gak bakal mati. Siapa kamu? Ikut campur aja. Berani berbuat, takut diomongin. Wu Yao, bapakmu udah tua. Kalau nggak diurus, dia bisa mati kelaparan. Oke. Kalau kalian peduli, urus aja sendiri. Kamu, Aku masih hidup. Hapus namamu dulu. Ya, gak bisa hapus namaku. Kalau dihapus, siapa yang biayain? Ada cucuku. Itu cukup. Lalu kamu. Gak sudi anggap kamu anak. Pak Kade,
Coret namanya dari silsilah. Sekarang, kamu bukan keluarga Wu lagi. Wu Bai, Tapi, yakin mau coret nama dia? Dari silsilah keluarga, dia kan anak tunggalmu. Coret aja. duh Pak Kades, jangan hapus namaku. Nggak. Tugas kades. Urusan lain bisa kuatur. Tapi ini semua hak bapakmu. Aduh. Duh, gawat. Bapak. Aku jauh salah. Gini, gak butuh 1 juta lagi. Kasih 100.000 aja. 10.000. Habis bayar utang. Cari kerja. Bakal jagain bapak. Ku biayain kok. Beneran deh. Bakal ngerawat bapak terus. Udah ngomong. Ribuan kali. Dulu, aku sama ibumu selalu percaya kamu terus. Sekarang gak bakal percaya lagi. Keluar. Kakek keren banget. Orang gak tahu untung. Emang pantas diginiin. Pak Kades, Paman. Tolong ngomong dong. Anak bapakmu gak percaya lagi. Kita bisa apa? Pak Kades. Pak Kades. Aduh. Gak. Harus kasih 10.000. Kalau nggak dikasih, aku bunuh diri. Wu Chang bayar utang. Lihat. Kayaknya bukan orang baik. Lapor polisi aja. Gak apa. Bukan nyari kita kok. Senang aja. Kalian istirahat aja. Biar aku urus. Kek, ayo masuk kamar. Yao bisa urus kok. Hati-hati. Wu Qiang ngumpet di mana? Bang, lagi bokeh nih. Bentar ya. Bentar? Kapan kamu gak bokek? 10.000 udah setahun. Malam ini, bayar 100.000 lunas. 100.000? Ngerampok aja sekalian. Tapi bunga sama utangnya nggak sampai 100.000. Lihat nih, udah ketulis. Jelas banget. Bang. Nggak ada duit. Gak ada? Malah bagus. Ambil ginjalmu, sama darahmu, biar utangmu lunas. Jangan-jangan. Bang. Jual aja ginjalnya. Gak butuh juga kan? Kasih yang butuh aja. Biar dapat pahala. Aku bapakmu. Mau bunuh aku ya? Oh, anaknya ya. Bukan. Woi. Katanya bukan kok. Ngapain ketawa, ha? Tenang aja. Cuma ambil darah. Sama ginjalmu. Gak bakal mati kok. Bang. Ada doubt. Tapi. Tunggu dulu. Bentar. Mana duitnya? Yao. Pinjam 100.000 dong. Nanti ku ganti. Kalau gak, aku bakal dibunuh. Masa? Makasih ya. Woi. Bapak. Keluar lihat anakmu. Kalau enggak aku mati ini. Bapak. Kasih 100.000. Yao ada duit. Bilangin dia. Dia nurut bapak. Kasih duitnya. Pas lunas. Bakal tobat jagain bapak. Pak.
Gak ku pinjamin. Mau main-main, ha? Hah? Bang. Aku. Beneran gak punya duit, Bang. Gak ada. Bang. Gini aja. Abang pinjamin aku. Kalau menang, ku bayar sama bunganya. Gimana? Beneran? Iya. Minggir. Emang ini panti asuhan? Enggak. Gak bakal ku pinjemin. Tapi kita ahli ambil ginjal. Seret dia. Tunggu. Yau. Berhenti. Tahu kok gak bakal ninggalin. Kalau gitu. Saran gratis buat kalian. Oke. Bakal nurut deh. Ngomong aja. Pinjol itu. Hukumnya ilegal tahu. Lapor polisi aja. Polisi? Jangan dong. Gak boleh. Nanti aku ikut ditangkap. Gak mau. Udah tua. Oh, gak di penjara. Yau. Pinjemin 100.000 aja. Lapor polisi aja. Punya bukti bapakmu. Pikir baik-baik. Papa? Tunggu. Yau. Kamu jangan tinggalin aku dong. Aku bantuin. Bos, dia lapor polisi? Mana tahu? Gimana? Polisi? Mampus kita. Bisa balas dendam nanti. Udah tahu rumahnya kok. Lihat aja. Tunggu ya. Lepasin. Gak pergi? Oke, cabut. Yau? Gak peduli bapakmu? Udah 5 tahun, kek. Dia nggak berubah belas? Dulu berharap dia tobat. Balik ke keluarga. Tapi aku kecewa banget. Hah? Udah puluhan tahun gitu. Emang gak bakal berubah? Tenang aja, kek. Kalau sempit, ku lunasin semua utangnya. Biar hidupnya tenang. Tapi jangan. Sampai dia tahu. Bisa makin ngelunjak dia. Sip. Aku ngerti kok. Udah malam. Tidur gi. Iya. Oke. Kakek. Cepet ke rumah sakit. Ayo. Nona Wu, Dok? tumor kakek makin parah. Bisa meninggal kapan aja. Terus gimana? Dokter. Tolong selamatin kakek ya. Please. Nggak bisa apa-apa. Kalau ada cara. Udah aku sembuhin dari dulu. Dokku mohon. Tolongin. Bantu kakek saya. Cuma dia keluargaku. Dia nggak boleh mati. Tenang dulu. Bikin kakek senang terus. Kalau dia bahagia, mungkin bisa bertahan lama. Masih ada waktu kok. Tapi dokter. Boss Corvus Group Dating. Ngapain dia kesini? Baru dapat info. Pasti nyari kamu. Ngapain kesini, ha? Aku nyari Wu Yao. Nona Wu ketemu lagi. Mau apa kamu? Mau bantu kamu.
Makasih tapi nggak butuh. Gak usah ikut campur. Kakekmu kena tumor otak. Gak ada obatnya di sini. Corvus punya alat medis paling canggih di dunia. Kalau ikut aku balik, bakal ku sembuhin kakekmu. Kondisi kakekmu makin parah. Kalau gak cepat operasi, bakal mati. Dalam 7 hari, nasibnya ada di tanganmu. Yao, jangan mau ikut. Gak bisa balik nanti. Corvus itu licik. Bakal dipenjara seumur hidup. Gak bakal ikut kamu? Pergi sana. Biarin kakekmu mati, ha? Gak berhak ngatur nasibnya. Udah, ku bilang. Gak mau balik. Aku warga Huaxia. Negara segalanya buatku. Bangun! Pergi! Ini rumahku. Kalian yang harus pergi. Anakmu rebut rumah kami. Kalau dia disuruh pindah, ini bakal punyamu. Kalau dia nurut, nggak bakal tidur sini. Sana pergi! Keluar! Masih mau rumah? Ada ije? Ada. Lu mau rumah gue, mau duit? Kita kerja sama. Gimana? Wu Yao kok galak? Itu karena cewek sangar itu. Alihin cewek itu. Wu Yao pasti nurut. Oke. Ku cari orang buat urus Wu Yao. Yuk. Kek, mulai sekarang. Bahagia aja. Jangan mikir aneh-aneh. Biar cepat sembuh. Soal kakek, udah kupanggilkan ahli. Otak yang terbaik. Mereka bakal kesini. Biar kita bareng terus. Iya. Kakek nurut. Gak bakal sedih lagi. Kakek bakal berobat. Biar lama sama kamu. Oh ya, Yao. Itu bosnya. Ajak pergi kan? Kakek, aku temenin. Gak bakal pergi. Gak boleh gitu. Kamu kerja aja. Pas luang aja temenin. Gak usah tiap hari. Lihat kamu. Udah seneng kok. Wu Yao. Kamu lagi? Semalam mukul aku. Nggak lolos. Bayar ganti. Biaya medis rugi batin. Sama nafkah. 500.000. Konyol banget. Minta segitu? Kalau bukan bantuanku semalam, udah mati. Gak tahu terima kasih. Malah berani minta duit? Mukul anak buah? Sampai ambil rumahku, Bes. Tunggu, kan janji. Boleh nempatin rumahmu. Soal pukulan. Cari yang mukul. Bukan aku. Berani minta? Dia pelakunya. Sampai luka. Anak buahku juga luka. Bayar hari ini. Bayar. Cepat. Bayar. Daud. Aku pelakunya. Minta duit sini. Berani nggak? Takut? Bawa banyak orang. Buat lawan aku? Semua tahu kamu orangnya. Gak disuruh mana berani, ha? Kita beresin sama Wu Yao aja. Banner. Asal bayar. Kami pergi. Gak bakal ku kasih sepeser pun. Sialan. Aku bapakmu tahu. Nggak bayar medis. Nafkah harus dibayar dong. Masih mau duit? Yudi. Gak mikir? Kamu ingkar janji duluan. Janjinya 5 tahun. Tapi rumahnya malah dihancurin. Gak ada tempat tinggal. Ya, numpang sini. Kan sepakat. Pas rumahnya jadi. Baru pindah. Jadi, enggak. Mau ganti atau pindah? Ini utangmu. Resign gak punya. Tempat buat pulang. Cewek ini kuat. Bahaya. Panggil keamanan. Siap.
Kupanggil mereka sekarang. Berani sita rumahku. Rasain akibatnya nanti. Bodoh. Yao, pindah aja. Ini bukan rumah kita. Keamanan datang. Kita bakal diusir. Tenang. Santai. Gak bakal bisa apa-apa. Mereka bentar lagi. Tunggu aja. Tenang aja. Gak apa. Mereka gak bisa apa-apa. Keamanan segera datang. Tunggu aja. Bukan kayak bapak. Penjudi nggak guna. Malah Ken anak sendiri. Emang pantes, ha? Diam. Urusan keluarga kami, nggak usah ikut campur. Bakal dapat balasannya nanti. Oh iya. Dasar anak durhaka. Mukul bapaknya. Ngusir aku segala. Ibunya juga diusir. 5 tahun kabur dia. Bikin neneknya mati. Dia harus dikutuk. Jangan sebut nenek. Gak berhak. Itu ibuku tahu. Kenapa nggak berhak? Kiang, pakai otak dikit. Kalau nggak berutang, ibu nggak mati. Bina, panggil. Selama ini, orang tuamu makan sisa baju rongsokan semua. Isinya tambah doang. Untung Yao kerja keras. Buat urus keluarga ini. Dia anakku. Wajib nafkahin aku. Wajib? Harusnya kita bukan keluarga. Gak perlu urusin kamu. Atau ngarep kamu berubah. Berharap suatu hari, kamu sadar kesalahanmu. Biar keluarga kita bisa hidup bahagia. Tapi aku sadar, gak bakal berubah. Omong kosong. Dia cuma merasa bersalah. Terus mau kabur? Woi, tangkap dia sebelum keamanan datang. Tangkap dia. Udah bilang bakal berubah. Kenapa gak percaya? Bajingan. Lepasin Yao Yao. Dia itu anakmu. Pergi sana. Patua. Dia emang anakmu. Tapi apa dia, Hon? Kakek. Jangan nambah dosa lagi. Bakal nyesel bunuh anakmu. Dim. Mau kubunuh juga? Lepasin aku. Cuma masalah duit dikit. Duitmu kan banyak. Kasih aku kenapa sih? Sekarang minta ampun, telat. Kalau kamu mati, aku bisa hidup mewah. Nona Bu, nggak apa? Salah tangkap. Kok Wu Qiang ditangkap? Tangkap mereka dong. Gak salah. Emang nyari dia? Kok cuma kita? Mereka enggak. Kalian malah berantem? Bikin warga resah. Urusannya jadi panjang. Pantes ditangkap kan? Lihat luka kami. Kami korbannya nih. Luka bukan bukti benar. Cepat jongkok. Katanya dia sita rumah? Iya. Wu Yao sita rumahku. Kita jadi gelandangan. Wu Yao. Takut sekarang, ha? Masuk penjara sana. Kalian semua mampus. Nona Wu. Ada yang luka? Aku aman. Dia itu. Preman penyita rumah. Ngapain dihormatin, ha? Tangkap dia. Penjarain dia. Baru dapat info. Dia berjasa buat negara. Semua orang wajib hormat. Berani bilang dia preman? Dia berjasa? Takut ya? Tahu siapa yang dilawan? Salah paham. Pasti ada salah. Gak salah. Bawa semua. Wukun? Ya, benar. Wukun berkuasa pakai kekerasan. Sering bikin rusuh. Sampai ada yang mati. Bawa dia juga. Jangan fitnah aku.
Iya, itu Wu Yao. Wu Yao sengaja jebak. Pasti dia. Jangan asal tuduh. Wang Hauran udah lapor. Akan kami periksa. Bakal kami awasi. Bawa dia. Nona Wu. Kalau beres, kami pergi. Hubungi kami. Kalau ada masalah. Makasih. Makasih. Nona Wu, ini pakar otak terbaik di negeri. Halo, Halo. udah dengar soalmu? Anda genius langka buat negara kita. Kagum banget sama bakti Anda. Buat negara Huaxia. Warga Huaxia. Udah wajib gitu. Pasti yang lain. Juga bakal gitu? Mari kita lihat. Hasil lab kakek. Okay. Tunggu. Bentar. Dok? Gimana? Boleh jujur? Dok, jujur aja. Parah dari dugaan. Tumornya ada di tengah otak. Terus membesar. Kalau makin besar, nyawa terancam. Dok? Bisa operasi nggak? Kalau tahu awal, masih ada harapan. Peluang sembuh di atas 80%. Pas sudah segede ini, risikonya makin tinggi. Salah dikit bisa. Kalau dokter sendiri, ada peluang nggak? Kalau saya sendiri, gak sampai 10%. Today's 9, supporting 9 17.7. Ini butuh alat khusus. Di negara kita, alatnya belum ada, kecuali apa? Kecuali di Shia. Alat mereka paling canggih. Peluang sembuh 70%. Aku bakal nego sama mereka buat beli alatnya. Gak mungkin. Itu alat tercanggih. Buatan negara Shia. Hasil riset lama. Gak bakal dijual. Gak bisa beli, sewa. Nona Wu tenang aja. Berapapun harganya, aku cari cara buat sembuhin kakekmu. Dokter, sisa berapa lama lagi? Yau, kakek udah mau mati. Gak usah diobati lagi. Kakek senang kamu di sini. Temani sisa hidup kakek. Kakek. Lihat laju tumornya. Paling lama 3 bulan atau cuma 3 hari. Kakek gak nyesel. Cucu kakek udah balik. Maafin saya, Nona Wu. Gak apa-apa. Makasih dokter udah datang. Makasih banyak buat perjalanan jauh ini. Sama-sama. Maaf, gak bisa bantu. Jangan gitu, dok. Saya udah bersyukur. Dokter mau datang. Nona Wu, kalau urusan kelar, kabari saya. Biar dijemput nanti. Okay. Kakek. Pasti ada jalan sembuh. Jangan cemas ya. Yau, kamu udah sukses sekarang. Kakek udah lega.
kakek bisa ketemu nenek. Yao Yao, minum nih. Makasih, Kek. Anak nakal, gak usah sungkan. Nona Wu, besok saya pulang. Moga ada kabar baik buat ikut saya. Sama kakekmu juga, Udah kubilang kan, gak mau. gaji 10 juta dolar sama kayak saya. Wapres aja nggak dapet. Waxia kasih apa? Gak sampai 1 juta. Gak paham deh, ngapain masih di sini? Karena saya orang Huaxia, harus di sini. Bukan soal gaji. Lebih penting dari kakek. Kami punya obat baru. Kalau mau balik, saya kasih gratis. Jangan langsung nolak. Pikirin baik-baik. Yao Yao, ayo makan. Kek, kok makan ini? Kita udah mampu. Ini nggak sehat. Beli dagingnya. Yao Yao, kakek tahu ini nggak bergizi. Dengerin kakek ya. Apapun yang terjadi, jangan pernah sekalipun lupakan asal kita. Atang sida. Yao Yao ingat. Makan yuk. Yao Yao, pimpinan minta kamu rapat. Sekarang, Iya, Kek aku rapat dulu. Tunggu ya. Sana pergi. tolong jagain kakek. Tenang biar aku jagain. Kayak biar saya aja. Makasih ya. Santai ayah. Pas Yao Yao pergi, anggap aku cucu sendiri. Oke, kakek mau nanya. Yao Yao, lagi ada masalah? Jujur aja sama kakek. Yao Yao lagi ribut sama grup Corvus Shia. Mereka ancam pakai kakek biar dia kerja di sana. Apa? Kok bisa gitu? Mereka incar teknologi intinya buat hak paten tunggal, tapi Yao Yao nolak. Kita nyaris nggak pulang. Kalau dapat teknologinya gimana? Intinya sih, duit orang dikuras mereka. Banyak perusahaan bangkrut gara-gara itu. Sekarang kita diincar, cuma Yao Yao yang bisa lawan. Oh, Yao Yao. Emang anak berbakti. Gak pernah mikirin diri sendiri. Kalau bukan demi kakek, dia udah nikah lama. Kek, Yao Yao tuh hebat. Gak usah pusing jodoh. Ya, tunggu cicit aja bentar lagi. Oke deh. Bentar ya Kek. Angkat telepon dulu. Oke. Siap segera dikirim. Kek, antar dokumen Yao Yao dulu. Oh ya, Pergi dulu ya. Nonton TV aja, bakal cepet balik. iya sana. Hati-hati ya. Yao Yao. Pas lihat video ini, kakek udah nyusul nenekmu.
Ini hal paling penting. Urus sendiri. Jangan sampai salah. Kek aku. Kakek. Kek. Halo? Layanan darurat? Yao. Pas lihat video ini. Kakek udah nyusul nenekmu. Kamu harus hidup baik. Tanggung jawablah buat majuin negara kita. Dan jaga semua. Jangan khianati tanah air. Kamu kebanggaan kakek. Kakek. Kek. Kek, bangun kek. Yao, ada telepon. Wu Yao, gimana keputusannya? Gak mau. Kakekmu itu sisa 3 hari. Penolakanmu itu bakal bunuh dia. Kami udah bilang kami nolak tawaranmu. Gak sudi sama binatang licik kayak lu. Lu bakal nyesal. Yao, jangan sedih. Kalau kakek lihat, dia pasti sedih. Aku besar bareng kakek nenek. Gak sempet urus mereka. Sebelum meninggal, gak rela lepasin mereka. Emang berat buat semua. Kehilangan orang tercinta. Kita masih hidup. Hidup harus lanjut. Hiduplah dengan baik. Kakek nenek bakal tenang. Semua beban yang kamu pikul, cuma aku yang tahu. Ayo pergi. Apa Corvis cari masalah lagi? Gak. Wu Yao. Jasamu besar banget buat negara kita. Kamu inspirasi kami semua dan kebanggaan klan kita. Sesuai aturan klan, namamu masuk buku besar. Namamu bakal diingat selalu. Ayo sini. Tulis namamu di sini. Mau tulis nama kakek. Bukannya itu langgar aturan? Ketua, aturan emang kaku, tapi fleksibel. Kasih pengecualian dikit. Benar juga. Wu Yao, kebanggaan desa. Tulis nama siapa aja. Makasih ketua. Sama-sama. Kami yang urus pemakaman kakekmu. Udah saya atur. Kamu istirahat aja. Terima kasih banyak, Ketua. Kalau gitu saya pamit.
Angkat tangan. Sini. Bakal ngerti nanti. Pelan-pelan makannya. Nona Wu, ini hasilnya. Gimana? Masih belum bisa. Apanya yang salah? Apa karena rumusnya? Gak mungkin. Pasti Corvus. Pakai rumus ini. Cek takarannya lagi. Siap. Lihat nih. Berhasil. Beneran berhasil. Selamat siang, pemirsa semua. Wawancara sama pakar Wu. Wu Yao hari ini. Halo, Wu Yao. Halo. Berkat pimpinan Wu, kita gagalkan grup Corvus yang serang ekonomi kita. Bebas dari rugi yang besar. Lalu berkat beliau, obat tumor otak tercipta. Beri harapan buat semua. Mewakili pasien dan keluarga. Makasih banyak ya. Terlalu puji. Makanya saya kesini. Buat bantu sesama.